Jadi saya kasih informasi teman-teman ya, bagi teman-teman yang punya masalah, yang pengen masalahnya itu terselesaikan dengan cara membuat aduan ke pihak pemerintah atau KBRI atau JTK. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya, ada formulir atau lembar aduan ya. Jadi teman-teman tuh disuruh isi tuh datanya teman-teman tuh di sini tuh. Data teman-teman, terus data perekrut atau data PJTKI, ya kan, terus data agensi, terus data sponsor, data majikan gitu kan, terus data eh, pribadi apa majikan gitu kan. Terus di sini eh, kronologi teman-teman tuh apa, terus tuntutannya itu apa. Nah, di sini kan tertera nih nama saya ya. Jadi saya yang penerima aduan dan juga saya nanti yang buat rujukan. Saya pelajari dulu kasusnya itu perlu dirujuk kemana kayak gitu. Saya dengan baca aduan dari teman-teman tuh saya bisa pahami ya gitu kan, kemana saya bisa ngerujuk gitu kan, karena saya bukan cuma sekali dua kali udah nerima aduan, jadi saya paham endingnya itu seperti apa dan harus dilemparkan kemana gitu kan. Jadi teman-teman nggak usah takut ya teman-teman, kalau misalkan saya cuman ngerujuk aja, kirim file ini eh, ke pihak KBRI gitu, nggak perlu saya datang karena di sini udah tertera nama saya. Dan juga nggak harus ya, karena saya tuh juga bukan pekerjaan saya ya dampingin teman-teman yang harus mendampingi betul-betul wirawiri sana sini gitu, karena pekerjaan saya sama kayak teman-teman, pekerjaan saya, penghasilan saya, uang saya berasal dari bekerja di sektor rumah tangga. Saya bukan bekerja di pemerintahan. Jadi untuk saya bantu teman-teman seperti ini itu hanya sekedar hobi ya, dan sekedar menyalurkan rasa empati gitu kan. Jadi jangan apa ya, banyak soalnya teman-teman baik pihak keluarga ataupun korban sendiri itu banyak nuntut saya. Kemarin juga sempat saya dimaki-maki ya, ada orang tua dari korban, ada suami dari korban, dipikirnya saya ini orang pemerintahan atau saya ini orang KBRI. Jadi dia minta tolong pihak keluarganya itu dipulangkan, tapi nggak sabaran gitu kan. Sedangkan mereka suruh bikin aduan aja nggak jelas gitu, tapi mereka nuntut saya seolah-olah saya yang punya wewenang untuk mulangin keluarganya. Jadi jangan sampai teman-teman punya pikiran kayak gitu ya. Saya bukan kerja di pemerintahan ya. Saya cuma volunteer atau relawan aja ya. Ini saya nak bantu teman-teman ini, edukasi teman-teman ini hanya sekedar hobi. Jadi yang namanya hobi itu saya lakukan di waktu luang. Di masa ada waktu saya buat ya. Jadi bukan bukan kerjaan penghasilan saya. Nggak ada, malah saya banyak ruginya ya kalau hitung-hitungan materi. Itu banyak ruginya karena kadang-kadang saya riwa-riwi ke KBRI, ke JTK atau kemana-mana aja dampingin teman-teman, kadang-kadang itu dari segi ongkos Grab, dari makan, itu semua saya yang tanggung tuh ya teman-teman ya. Jadi ibaratnya jangan kayak teman-teman nih minta bantuan tapi maksa gitu. Teman-teman kadang-kadang nggak ngargain bantuan yang gratis itu gitu. Kalau teman-teman mau marah, marahlah sama pemerintah gitu, marahlah sama pihak-pihak yang memang bekerja yang dibayar oleh rakyat kayak gitu. Karena saya bantu-bantu orang-orang nggak dibayar ya, terus terang semua saya keluarin dari hasil keringat saya sendiri, dari uang pribadi saya sendiri ya teman-teman ya. Jadi saya kasih uh, contoh lagi, saya kasih contoh lagi ya, sebentar. Nah jadi ini di poin kronologi ya. Jadi teman-teman kalau nulis kronologi kayak gini jelas.
Ini contoh kasusnya Supatini ya. Jadi dia kemarin tuh bisa ke luar negeri tuh ketemu siapa yang nyaranin, terus berangkat tanggal berapa gitu kan. Terus tuntutannya apa aja gitu kan. Ini contohnya nih ya, kayak kasus Supatini, kenapa saya mau sampai wirawiri dampingin dia kemana-mana, karena jadwalnya dia nggak last minute ya. Misalkan seminggu sebelumnya sudah ada jadwal harus ketemu di mana, jadi saya pun minta cutinya sama majikan enak ya, bisa tuker cutinya enak gitu kan. Terus juga saya tertarik sama kasus Asupat ini karena apa? Karena korbannya sudah banyak, dan ini bukan bukan itu ya, bukan agent sembarangan ya. Dia ini backingannya kuat ya. Itulah yang dia punya, backingan counter setting yang udah banyak ketangkap, itu salah satu anak buahnya mereka ya. Ini kasus yang paling berbahaya ya buat buat saya gitu, yang saya temui ini kasus yang paling eh, paling berbahaya gitu kan. Nyawa saya bisa terancam gara-gara pegang kasus dari agensi ini, karena bukan kaleng-kaleng gitu. Mereka berani bayar pihak KBRI gede, makanya setiap kasus yang berasal dari agensi ini susah buat dimenangin gitu. Makanya tapi saya saya berusaha untuk menangin kasus ini biar nggak ada korban lagi gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jangan pernah anggap saya ini kalau tolong teman-teman itu ada gajinya. Nggak ada teman-teman, yang nggak ada gajinya tuh ya. Semua dari kantong sendiri, saya nggak pernah open donasi, saya nggak pernah minta sumbangan. Semuanya memang saya niatkan sedekah, karena rezeki saya lebih dari teman-teman. Itu sebagai rasa bersyukur saya tolong teman-teman. Jadi saya juga minta tolong sama teman-teman, tolong dihargai usaha-usaha para volunteer atau para relawan yang memang tulus, ikhlas gitu nolong teman-teman ya.